Halo adik-adik, selamat pagi. Kita kembali lagi bertemu di sekolah minggu. Nah sekarang kita eh, mulai sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Kita pujikan bersama-sama Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Mas Tio pimpin. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu, kami anak-Mu boleh bersekutu walaupun secara online, tapi kami yakin Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya Tuhan berkati sekolah minggu kami pada hari ini dari awal hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, bagaimana? Masih ada sukacita? Nah, kita selanjutnya akan memujikan Yesus disalibkan karena cintanya. Karena Yesus mati bukan hanya untuk sebagian orang, tapi untuk semua umat manusia. Mari kita pujikan sambil kita bertepuk tangan. Mari kita bersukacita karena Tuhan telah menebus segala dosa kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tuhan haleluya,
pujikan sekali lagi. Yesus disalibkan karena cinta. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya, puji haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujikan, kita angkat sebuah lagu, Karena Salibmu. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap jiwa kita. Mari kita hayati lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkaulah sumber pengharapan,
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu aku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita bersama belajar firman Tuhan tentang kasih Allah yang ternyata juga untuk semua orang, termasuk orang jahat. Hal ini terlihat dari kisah kehidupan Saulus. Kita dapat pelajarinya dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sebagai ayat demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Anak-anak sekalian, sebelum Saulus ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, orangnya sangat jahat. Beberapa murid Tuhan telah mengalami penyiksaan. Apalagi itu anak-anak Tuhan ini, Tuhan dia sangat benci. Padahal anak-anak Tuhan ini tidak pernah melakukan apapun kepadanya. Namun suatu hari
Saulus bersama teman-temannya sedang menuju ke kota Damsyik. Tiba-tiba ada cahaya yang bersinar terang. Biar Saulus yang ingin juga menyiksa orang anak-anak Tuhan berjumpa dengan Yesus menuju ke kota Damsyik. Kuda yang ditungganginya kaget, meronta, meringkik, membuat Saulus terpental dan jatuh. Kedebuk. Dan Saulus menjadi kesakitan dan merintih. Belum hilang rasa sakitnya, tiba-tiba dari balik cahaya itu terdengar suara yang menyebut namanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus pun semakin kaget lalu bertanya, siapakah engkau Tuhan? Maka Tuhan Yesus pun menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Seketika itu juga Saulus menjadi buta. Selama 3 hari 3 malam dia tidak dapat melihat apa-apa. Dalam keadaan lapar dan haus, serta matanya yang buta, Saulus berdoa memohon kepada Tuhan untuk memulihkannya. Maka Tuhan Yesus memerintahkan Ananias untuk pergi menemui Saulus dan menumpangkan tangannya kepada Saulus agar Saulus dapat melihat kembali. Setelah Saulus dijumpai oleh Tuhan Yesus, Saulus bertobat. Dia menyesali kesalahannya. Oleh kasih Tuhan Yesus melalui Ananias, Saulus diubahkan. Sehingga yang tadinya jahat kini berubah menjadi baik. Sebagai wujud syukurnya kepada Tuhan Yesus yang telah mengubah dirinya menjadi pribadi yang baik, Saulus mempersembahkan hidupnya untuk pelayanan Kristus sebagai pemberita Injil bagi bangsa-bangsa yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang sebagai orang biasa kita jengkel dan marah jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau perlu, orang yang telah berbuat jahat kepada kita, kita musuhi saja. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Ananias. Awalnya ketika Ananias diperintahkan Tuhan Yesus untuk memulihkan Saulus, Ananias merasa keberatan. Sebab Ananias tahu siapa Saulus itu. Saulus adalah orang Yahudi yang jahat dan semena-mena menangkap anak-anak Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan mungkin memiliki rencana lain atas orang itu yang akan dipakainya seperti Saulus menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, anak-anak, terhadap kejahatan, mari kita lihat. Jangan lupa, pertama, bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang baik, yang mengasihi semua orang. Kalau ada teman atau saudara kita yang jahat atau nakal, jangan kita jauhi atau kita musuhi. Sebaiknya kita terima sebagai sahabat atau saudara. Jika perlu, doakan dia pada Tuhan Yesus, berkenan mengubahnya menjadi pribadi yang baik. Jika kita sendiri yang nakal atau jahat, berhentilah dari perbuatan yang nakal atau jahat itu. Mumpung masih ada waktu, kesempatan, bertobatlah dan menjadilah pengikut Tuhan Yesus yang baik.
Jadi Tuhan Yesus hadir untuk semua, dan yang jahat pun akan diterimanya asal kita bertobat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan anugerah keselamatan yang datang dari Engkau telah mewujud dengan kehadiran-Mu di dunia. Tuhan, terima kasih pandemi COVID-19 boleh berangsur-angsur turun. Kiranya kondisi ini biarlah tetap terjaga sampai nanti. Berkati kedua orang tua kami sehingga menjadi saluran berkat buat kami semua. Ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana tadi firman-Nya? Sudah paham? Nah, kita sekarang sudah berada di penghujung sekolah minggu kita hari ini. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan bertemu lagi. Dan untuk mengakhirinya kita akan pujikan dahulu. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai untuk bersekolah minggu. Kiranya apa yang kami dapatkan pada firman kami hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kiranya sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kembali bertemu minggu depan. Kita masih online. Nah, jangan khawatir karena mungkin setelah Lebaran kita akan mulai sekolah minggu secara tatap muka. Jadi tunggu aja adik-adik semuanya. Kita akan kembali berkumpul di gereja bersama teman-teman yang lain. Dadah, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.